وأمر إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون اللهم صل للمأمون للمدون والفهم المكنون سبك وأمر إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون اللهم صل للمأمون المأمون والفهم المكنون سبك والمسلم والذي إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون اللهم صل للمأمون والفهم المكنون سبك وأمر إذا أراد شيئا يقول له وسلك بمؤمن إذا رد شيئا يقول له كن فيكون اللهم صل على سيدنا محمد المأمون والفهم المكنون والفهم المكنون وسر الكافي والنون لدى شيء أن يقول له كن فيكون اللهم صل على سيدنا محمد المأمون الفهم المكنون والفهم المكنون بسر الكافي والنون وعلى آله وصحبه وارزقنا اللهم نصيبا من وسلم قبل إنما أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي مزيدا يا ربنا كالحمد كما سلطانك اللهم صل على نور الأنوار الأسرار بسر سيدنا محمد المختار وعلى الدهر وصباحيا عدد نعم الله وإفضاله. فقال مصنف السؤال salasa asar, pertanyaan 13 yang ke-13. Aswal asal asar limada teman limada Oh, nomor saan orang ni kapun. Saya tantoi benar sini Nabi. Aju dan Tri. Limadha la tandariju alamatus sa'ah domina ar-rukni al-khamis domina ar-rukni al-khamisa min arkanil iman ini wa huwa al-iman bi yaumil akhir. Limadha karena apa? La tandariju tidak termasuk, tidak dimasukkan. La tundariju tidak dimasukkan. La tundariju tidak dimasukkan. Alamatus sa'ah tanda-tanda kiamat. Domina ruknul khamis ke dalam bagian rukun kelima min arkan iman, bagian rukun kelima min arkan iman dari rukun iman. Al-arkan iman dan al-iman bi yaumil akhir. Wa huwa al-iman bi yaumil, yaitu iman kepada hari akhir. Beliau berbeda pendapat dengan mayoritas ulama. Habib Abu Bakar ini memisahkan diri ilmu tanda-tanda kiamat itu dijadikan menjadi rukun tersendiri sama beliau. Namun beliau punya alasan yang min arkan iman dari rukun iman wa huwa al-iman bil yaumil akhir, yaitu iman tentang iman kepada hari akhir ya. Iman kepada hari akhir yang iman ke rukun yang kelima dari rukun iman. La tandaju alamat sa'a damir ruknal khamisa min arkan iman disebabnya tidak dimasukkan alamatus sa'ah tanda-tanda kiamat dominan ruknul khamis ke dalam bagian dari rukun kelima min arkanil Islam dari rukun iman, min arkan iman dan rukun iman disebabkan karena dua sebab. Awaluma yang pertama, dari kedua awaluma apa alasan yang pertama? Sebab yang pertama, anna hadisa Jibril, sungguhnya hadisa Jibrila, anna hadisa Jibrila, sungguhnya hadis Jibril yang hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika ya qadja sungguh telah menerangkan sorihal ibarat yang jelas. Sorihal ibarati ibarat yang jelas, kejelasan sebuah isyarat. Sorihal ibarati kejelasan atau
kejelasan sebuah ibaratnya fi ja'li alamat sa'ah, di dalam menjadikan fi ja'li alamat sa'ati, di dalam menjadikan tanda kiamat, fi ja'li sa'ati al-maudi ar-rabi'ah sebagai topik atau tema yang keempat. Al-maudi ar-rabi'ah sebagai topik atau tema yang keempat. Min muhawarati Jibril, dari percakapannya malaikat Jibril. Min muhawirati Jibril alaihissalam, dari percakapannya Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi terjadi percakapan, dialog. Nah, muhawirnya dialog atau percakapan antara Rasulullah dengan Jibril. Di situ terkait dalam hadis Jibril terkadang ada 4 tema. Tema pertama tentang iman. Kedua Islam, Islam. Islam. Kemudian ketiga ihsan, kemudian tema keempat tentang alam sa'ah. 4 tema itu. Makanya beliau menjadikannya menunjukkan bahwa ilmu tanda kiamat sebagai rukun yang keempat dari agama berdasarkan hadis Jibril, dengan dalilnya menggunakan hadis Jibril. Sanihima, yang kedua apa? Anna yaumul akhir. Alasan beliau kenapa membedakan dengan hari akhir dengan tanda kiamat dengan hari kiamat berbeda, kata beliau. Yaumul akhir, anna yaumul akhir, sungguhnya hari akhir atau hari kiamat, bahwa al-yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Yaumul qiyamah, bahwa yaumul qiyamah, yaitu ia adalah hari kiamat. Hari akhir itu hari kiamat. Wal ma'rufu bisa'at, dan yang terkenal bisa'ati dengan kiamat itu, bisa'ati kiamat itu huwa nihayatul kaun, berakhirnya semesta. Nihayatul kauni, berakhirnya semesta alam. Bukan cuma bumi tapi semesta. Alam semesta, langit semuanya, planet bintang-bintang. Nihayatul kauni, berakhirnya alam semesta. Walladhi yabda'u, dan yabda'u dimulai. Walladhi yang mana yabda'u dimulai binafhi fi suri, dengan peniupan trompet. Binafhi suri dan peniupan trompet. Jadi ketika tiup trompet oleh malaikat Israfil, itu permulaan hari kiamat. Permulaannya dari situ. Nah, permulaan hari kiamat di sini. Jadi ketika di trompet itu, karena iman kepada hari kiamat itu permulaannya mulai dari ketika di trompetnya, ketika ditiupnya trompet oleh malaikat Israfil. Wa yantahi, dan berakhir biduhul jannah, dengan masuknya penduduk surga. Biduhul al jannata, masuknya penduduk surga ke surga. Wa duhuli ahli nari an-nar, dan masuknya penduduk neraka ke neraka. Di situ. Nah, ketika sudah kemudian terjadi yaumul mahsyar, yaumul hisab. Di situ kan ada nanti di dalam barisan, di dalam hari akhir itu ada yaumul hisab, al-mahsyar. Kemudian di situ hubungannya dengan alam kematian, alam barzah. Jadi hubungannya dengan itu hari akhir kiamat. Sebab di zaman kiamat itu kan ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Kiamat kecil itu ya ketika orang dicabut itu sudah, itu kiamat kecil kan. Orang dicabut meninggal itu masuki. Ketika orang itu sudah meninggal dunia dicabut, maka dia mengalami kiamat kecil dengan kematian. Nah, di situ dia masuk ke alam barzah. Maka alam barzah termasuk iman kepada hari akhir, bagian dari ilmu akhir itu. Nah, di situ nanti ada masalah hisab, siksaan, pengangkatan derajat atau memperoleh ganjaran di situ. Di dalam dalam masalah iman kepada hari akhir, hari kiamat ya di situ. Bedanya apa nanti? Amma alamatus sa'a, adapun tanda kiamat, bedanya dengan hari kiamat dengan tanda kiamat beda. Amma alamatus sa'a, adapun tanda kiamat, wahya al waqa'i'u, kejadian-kejadian.
al-waqa'i kejadian-kejadian, wal ahdasu dan peristiwa-peristiwa. Al-waqa'iku kejadian-kejadian, wal ahdasu dan peristiwa as-sabiqatu yang mendahului, li nihayatil kauni menuju kepada berakhirnya alam semesta. Jadi sebelum terjadinya hancurnya alam semesta itu terjadi beberapa peristiwa kejadian. Nah, itu yang disebut dengan tanda-tanda kiamat. Hiya ilmun khas. Nah, ini kata beliau ilmu khas, termasuk ilmu yang khusus, ilmu khusus, mustaqilun yang menyendiri. Ilmu khusus, ilmu khas itu mustaqilun, menjadi la alaqa yang tidak ada hubungan baginya bil iman bil yaumil akhir, dengan iman kepada hari akhir. Bil iman bil yaumil akhir, dengan hari akhir. Illa apa, kecuali min haitsu asl iman, kecuali dari sekiranya dasar keiman itu bil gaib, dengan iman bil gaib, dengan barang yang al gaib, barang yang gaib saja. Hubungannya dengan tanda kiamat, dengan hari kiamat itu hubungannya ada dengan iman kepada kegaiban bil kegaiban itu, bil gaib, kegaiban saja. Wa yu'aqidu, dan dikuatkan, hadis ini juga dikuatkan, dalikal hadis yu'aqidu dalikal hadisun, dan dikuatkan ini dalikal hadis Hudzaifah bin Yaman, hadisnya Hudzaifah bin Yaman, hadis yang dikatakan ya sahabat Hudzaifah bin Yaman. Hadis itu namanya Aminus Sirri Rasulullah. Hadis ini kemarin beliau sebagai Aminus Sirri Rasulullah, orang kepercayaannya Rasulullah, ilmu seperti intelijennya Nabi SAW. Jadi dia mengetahui khusus orang ini beriman atau enggak, tahu. Sudah kita Nabi sudah ngasih tahu. Itu orang tanda-tandanya orang beriman. Jadi Al-Qa'i yang berkata, wallahi demi Allah, inni la'alamun nas, sungguhnya aku alamun nas, paling mengertinya orang, bikulli fitnatin, dengan setiap fitnah. Hudzaifah bin Yaman, bikulli fitnatin, dengan hiya kainatun, yaitu kainatun terjadi fima, dengan hal baini di antaraku, baina saati, dan hari kiamat. Jadi Rasulullah SAW memberikan beliau keilmuan khusus tentang ilmu tentang tanda kiamat kepada Hudzaifah ibn Yaman. Maka beliau sebagai Aminus Sirri Rasulullah, kepercayaan rahasianya Rasulullah SAW. Wa barik alaih. Makanya Hudzaifah ibn Yaman yang ketika mengusulkan penyusunan penyusunan Al-Quran kepada sahabat Sayyidina Khalifah Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman bin Affan. Ketika terjadi percecokan, maka Hudzaifah mengkhawatirkan yang akan terjadi fitnah, maka beliau memberikan saran kepada Khalifah Utsman bin Affan untuk segera membuat mushaf, mengumpulkan suhuf yang ada untuk membuat mushaf Al-Quran, tujuannya agar kaum muslimin itu bisa seragam Al-Qurannya, tidak terjadi percecokan. Karena beliau melihat benih-benih fitnah mulai timbul di situ waktu itu. Hudzaifah bin Yaman maka meneliti dan tanya Arajul muslim, rajul muslim. Terus ini yang masalahnya. Dan lagi apa ilmu tentang ilmu di sini katakan guna karabtun baina asa wa lamza, wa maksud sa'aduhum sujud. Bedanya di sini hubungannya rukun yang kedua ala kabul mur'amat wal kabul. Wa ma tu insan umat Islam min habl syaitan wa ismi. Jadi tujuannya agar bisa selamat dari habkati syaitan, jerat-jeratnya setan dan tentaranya. Wa mahalnya kau berjamin fitnah masih jerat wa himatul mukabal umayyad. Wa hadhihi al-muhaymin imdad fitnatu min sadar hakim mahkuman alim ta'min hatta yudrika dhikru al-manabir fi hifadid din wa idbar ilmi. Di situ
itu tujuan dari anunya sendiri. Jadi katanya di hadis yahrujul min hifatiddin nasar ruknir rabi. Jadi di akhir zaman akan orang mulai enggan untuk belajar ilmu tanda kiamat ini karena mulai bukan ilmu ikbar ilmi ihmal hadil ilmi wa tafik syar'i kafik syar'i min haythu wa tahulat. Mulai kurang tertarik belajar untuk ilmu ini. Ya tak pada tentang ilmu tanda kiamat ini. Itu alasan di antara alasan kenapa ilmu tanda kiamat, maka ilmu yang memang sulit untuk dimengerti. Di antaranya menunjukkan sebab ilmu ini hubungannya dengan tasawuf. Ilmu tanda kiamat ini juga ada hubungannya dengan ilmu tasawuf. Jadi untuk belajar ilmu juga kita harus belajar tasawuf untuk membersihkan hati agar bisa memahaminya dan secara anunya. Terus yang lanjutannya sampai sini paham. Mungkin ada perbedaan antara ilmu tanda kiamat dengan tanda hari kiamat dengan ilmu tanda kiamat dengan hari kiamat. Karena hari kiamat itu bercerita tentang kejadian setelah peristiwa kiamat itu sendiri. Jadi setelah baik itu kiamat kecil maupun kiamat besar. Kiamat kecil ya kematian, orang mati masuk alam kubur, kalau di al-barzah, peristiwa yang terjadi di al-barzah itu iman kepada hari akhir, kepada hari akhir. Termasuk kalau kiamat besar terjadi hari kebangkitan, hari padang mahsyar, yaumul hisab, izan itu masalah neraka surga itu iman kepada hari akhir. Malah sedangkan ilmu tanda kiamat itu bercerita tentang apa-apa yang terjadi sebelum itu tanda-tandanya, seperti takdimun, contohnya takdimu rabbul mal, pengagungan terhadap pemilik harta terjadi sekarang sudah berjaya. Jadi orang-orang kaya itu diagungkan, dianggap seperti ulama, orang kaya dilayani tapi tujuannya melayani itu kepentingan ekonomi mereka, cuma bukan untuk melayani mereka, untuk mengawal, bukan untuk khidmah kepada orang kaya itu, kepada pemilik modal itu. Takdimu rabbul mal terjadi banyak di sini, banyak mulai terjadi takdimu rabbul mal, jadi pengagungan terhadap pemilik harta, pemilik modal. Ya Allah. Dianggap itu sebagai panutannya, apapun bilang Jasmira. Jasmira. Ya Allah, jadi diagungkan seperti ulama. Jadi maksudnya dia betul-betul dihormati. Takdimu rabbul mal. Ya, janda itu karena bagian katanya hukuman karena mereka kurang menghargai pada para wali Allah. Akhirnya para ulama ini. Para wali Allah digantikan dengan takdim rabbul mal, pemilik harta. Yang terjadi sekarang di akhir zaman, orang akhir zaman gini sih. Dan lagi munculnya asagarun, para perokok asagarun. Asagarun kan orang yang senang di akhir zaman, itu bagian ilmu tanda kiamat, bukan beriman kepada hari kiamat. Asagarun, jadi orang para perokok itu semakin lama rokok kan semakin banyak rokok. Jadi penikmat rokok itu semakin banyak. Itu bagian menunjukkan bahwa hari mereka semakin dekat, semakin banyaknya. Ya Allah. Merek rokok semakin bermunculan. Tanpa akhir. Udah saya telung merek sekadang. Iya, jadi itu bagian ilmu tanda-tanda kiamat. Dia semakin mendekati bahwa tanda-tanda itu menunjukkan bahwa mendekati akhir zaman itu semakin dekat dengan munculnya asagarun, banyak para penikmat rokok. Asagarun para tanda itu asagarun. Ya Allah. Kemudian wala bisina, munculnya banyak para anak-anak zina, hasil bisnis. Waliyadzubillah ya Rabb. Itu bagian itu. Termasuk juga kaum Lut. Itu juga banyak LGBT ada, itu bagian ilmu tanda kiamat. Tanda kiamat Bukan tidak ada hubungan dengan
beriman kepada hari kiamat. Tidak ada hukum. Contohnya perbedaannya dengan Ya Allah. iman kepada hari kiamat. Ya Allah, thank you. Lanjut, soal Arabi asal. Soal kepada ke-14. Soal Arabi asal. Soal kepada yang ke-14. Ma muhammatul matlubah al-matlubatu lidisatil ar-ruknur rabi' min arkatin. Apa al-muhimmah, hal-hal yang terpenting al-mutlabah yang dituntut lidirasil rabi' min arkatin, di dalam pembelajaran rukun yang keempat min arkatin, dari rukun yang keempat ini. Apa saja hal yang dituntut di situ, yang terpenting, hal yang terpenting al-muhimmatul mutlabah dituntut di dalam mempelajari rukun yang keempat ini, ilmu tanda kiamat ini. Apa yang terpenting? Al-muhabbir al-mutlabat li syatil rabi' min arkatin. Adapun hal yang terpenting yang dituntut dalam pembelajaran rukun yang keempat dari rukun agama ini, yaitu yang pertama al-awwal, yang pertama adirasatul alwa'iyatu di hadis Jibril. Adirasul alwa'iyatu, pembelajaran di dalam penjagaan diri. Istilahnya penjagaan diri ini istilahnya preventif. Jadi pembelajaran yang bersifat preventif, pencegahan diri. Jadi al-wa'iyah, pencegahan diri yang di dalam penjagaan diri kita. Di hadis Jibril, di dalam hadis Jibril itu khasatan secara khusus min rukni ar-rabi'. Khasatan fi rukni, di dalam rukunnya yang keempat. Khasatan secara khusus. Khususnya fi rukni, dalam rukni Arab yang keempat, dia arifa, untuk mengetahui lidzalikal mauqi sawabiti, untuk mengetahui posisi dari hal-hal yang statis tersebut, hal-hal yang sawabit yang tiga itu. Jadi rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan. Sawabit ini mauqi sawabiti, posisi-posisi iman kita, posisi Islam kita, dan posisi ihsan kita. Wa ahimmatiha, dan hal yang terpentingnya. Wa ahimmatiha, dan hal yang terpentingnya. Apa saja yang penting dari iman, Islam, dan ihsan itu? Summa ma'rifatu naqaidiha. Kemudian mengetahui naqaidiha, degradasi. Naqaid itu degradasi dan kualitasnya, penurunan kualitas iman kita. Apakah iman kita menurun kualitasnya? Dengan ilmu tanda kiamat kita mengetahui bahwa kualitas iman kita mengetahui kualitas Islam kita menurun, orang zaman sekarang. Kemudian kualitas ihsan kita menurun, mengalami degradasi dengan naqaidiyah, nakdun fi sholat, nakdun fi zakat, nakdun penurunan di dalam kualitas sholat, nakdun fi zakat, penurunan di dalam kualitas zakat kita. Di situ dengan mengetahui ilmu tanda kiamat. Kemudian apa solusinya? Kita mencari dengan min ruknir rabi al mutakail, dari rukun yang 4 yang mutakail, yang mengalami perubahan. Kemarin saya sejarahkan kualitas orang dulu sholatnya luar biasa khusyuk, jumlah rakaat yang mereka banyak. Orang terdahulu ini, para salaf, kalau dibandingkan dengan sekarang sangat berbeda kualitas kekhusyuan mereka dalam sholat orang sekarang. Kemudian jumlah sholat yang mereka kerjakan, amal solihah yang mereka kerjakan, kalau sekarang tidak ada apa-apanya dalam masalah amalia sholatnya. Dalam masalah puasanya, maka luar biasa orang terdahulu puasanya begitu, menjaga puasa betul-betul, puasa betul, menjaga dalam ketika berpuasa. Zahir batin. Beda dengan sekarang. Sekarang mengalami nakdosom itu penurunan puasa, kualitas puasa. Jadi puasa itu sekedar makan, dan kadang masih kita masih melakukan dosa-dosa yang menghilangkan pahala puasa tersebut. Situ mengalami nakdosom.
Kan preventif. Hadisatul wa'iyah di situ. Kemudian yang kedua sekarang. Itu yang pertama. Tujuan yang terpenting dari pembelajaran ilmu tanda kiamat. Li ajla lil mutahawilati, khusus kepada generasi yang mutahawilati, yang mengalami perubahan. Min ajla lil mutahawilati, dari generasi yang mengalami perubahan. Wa alaqatuha, dan hubungannya bimafhumi hadis Jibril, dengan pemahaman hadis Jibril. Wa qauluhu, dan sabda Rasulullah SAW, antal ummatu rabbata. Antal ummatu rabbat. Antalidal ummatu rabbata. Ammatu. Antalidal ammatu rabbataha rabbaha. Seorang budak perempuan melahirkan majikannya atau Tuhannya. Ini isyarat bahwa generasi di akhir zaman mereka akan mengalami perubahan sikap. Jadi perilaku mereka, anak-anak sekarang itu adabnya sudah kurang kepada orang tua, mengalami penurunan di dalam akhlak dan sopan santun. Nah, situ yang menjadikan fenomena antilidal amatu rabbata, fenomena ini. Jadi banyaknya anak yang kurang ajar kepada orang tuanya, anak-anak yang kurang ajar kepada kedua orang tuanya, termasuk atau seorang istri yang kurang ajar kepada suaminya. Itu jadi fenomena sekarang, sudah fenomena akhir zaman yang banyak terjadi, yang menimpa kepada keluarga kaum muslimin, disebabkan mereka terkontaminasi, terkontaminasi oleh keadaan dari tayangan-tayangan, dari sinetron yang merusak akal pikiran mereka dan akhlak perilaku mereka. Jadi tayangan yang ada di media sosial itu kadang yang merusak, menjadi model, menjadikan kita merusak akhlak dan adab anak-anak kita. Ini pembelajaran. Biar itu tujuan dari untuk tujuan ini kita bisa mengkoreksi diri, mulai belajar untuk memperbaiki keluarga kita, bagaimana mereka mengarahkan mereka untuk bisa memiliki akhlak yang baik. Ini berusaha. Terus asal isu yang ketiga, dirasatun syu'unil hadatul madiyati atau giyati, pembelajaran syu'unil hadarah, urusan peradaban, materialisme. Hadaratul madya, peradaban yang bersifat materialisme atau yang zalim. Alal mujtama'ati arabiyati, mujtama'atil arabiyati, kepada masyarakat bangsa Arab, wal islamiyah, dan Islam, bikhususi, secara khusus, bil khusus. Wa mauquha, dan posisinya letaknya min hadis Jibril, posisinya atau letaknya itu min hadis Jibril fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, di dalam sabda Rasul, antaral hufata arata alata di atas syati yatatawul fil mizan. Kamu melihat seorang pengembala kambing, yang setengah telanjang, tidak beralas kaki, lagi miskin, sedang berlomba-lomba di dalam meninggikan bangunan. Di sini fenomena di sini terjadi. Wa ma'al tafarru'a, yang bercabang di sini, min hadal hadis, dari sini, min alamatin, dari tanda-tandanya, wa amaratin, dan amarahnya di syarat-syaratnya, wa ghairsanya minal ahadis, dari hadis-hadis, allati tarbutu, yang berhubungan baina dunia, antara dunia,
wa tawassu baina dunya wa tawassu'i, antara dunia wa tawassu'i dan tawassu'nya artinya semakin melimpah ruahnya, fi ahadi di dalam mencapai biadanya, wa mahal dan ya tatarabu yang berurutan, ada di hasil inhirafin dari penyimpangan dari inhirafin dari penyimpangan, wa dimarin dan kehancuran, wa halakin muhakkikin dan penghancuran secara muhakkikin yang nyata. Di sini maksudnya fenomena antar hufatul arat syatitul furjan, fenomena ini terjadi dengan persaingan ekonomi yang semakin ketat. Persaingan ekonomi ketat sehingga menjadikan peradaban ini menjadi peradaban materi. Semuanya berdasarkan materi uang, peradaban. Semuanya menggunakan uang semua. Jadi mau apa harus uang, mau ke toilet uang. Jadi peradaban materi. Jadi semuanya harus menggunakan materi. Menggunakan materi semua. Mau ini harus pakai uang. Mau kemana harus pakai uang. Kencing 2.000. Iya, maksudnya Plus secara mandi 5.000. semuanya ada anunya. Makanya menjadi peradaban yang bersifat materi. Jadi sudah orientasinya kepada materi kebanyakan akhir zaman peradaban akhir zaman ini. Di situ makanya bagian karena makanya semakin banyak toko-toko yang berkurang, semakin banyak orang bangun toko, semakin akan banyak nanti toko Madura. Ini BDNO ada itu Ini market. mungkin banyak persaingan, toko-toko akan muncul di situ. Bagian jadi peradaban yang bersifat materialisme di situ. Jadi sudah orientasinya bukan sudah kebanyakan kepada keagamaan, artinya kepada keakhiratan sudah berkurang, minim. Beda dengan dulu. Orang dulu orientasinya tidak begitu, beda. Makanya di akhir zaman itu sudah. Makanya fenomena ini sudah terjadi antara hufatul arata syatitatuna fil dunya. Jadi seorang pengembala kambing yang setengah telanjang, tak beralas kaki, lagi miskin, saling berlomba-lomba dalam meninggikan bangun. Ini sebuah istilahnya apa? Rasulullah isyarat, artinya apanya? Majas, semacam promen majasnya dari Rasulullah SAW memberikan isyarat, gambaran majas dari Nabi SAW memberikan bahwa akan terjadi ini, akan menjadi perubahan peradaban yang bersifat materialisme. Dalam halnya kedoliman terjadi, masalah hukum juga sama. Jadi, hukum pun harus dibeli dengan uang untuk bisa meluruskannya. Kadang terjadi. Kenapa nih Habib? Malaan. Terus di situ pembelajaran yang ketiga. Jadi pembelajaran tentang masalah urusan peradaban yang bersifat materialisme yang zoliman, penuh kezoliman yang menimpa kaum muslimin secara ya, karena sudah dunia itu disetel atau direset untuk bersifat materialisme, diglobalkan. Jadi budaya global. Masalah makanan, masalah cara berpakaian, termasuk cara pandangnya orang itu akhirnya menjadi global. Semuanya materi pada uang. Jadi uang makanya jadi ejlin.
uang itu menjadi ijlin. Ya Likulli seperti berhala yang disembah. Likulli ummatin ijlin. Wa ijli ummati adananir wa dirham. Setiap umat punya ijil. Sapi ijil, sapi yang disembah. Jadi kan sapi yang disembah. seperti Samir itu ya. Maka likulli ummatin ijil. Wa ijli ummati adanar wa dirham. Dinar, dinar dan dirham. Jadi uang maksudnya itu ungkapan bahwa nanti di akhir zaman gitu orang sudah jadi yang banyak uangnya akan dijadikan Rabbul Mal itu ya, jadi Rabbul Mal. pengagungan kepada pemilik harta tadi. Jadi orang yang kaya akan jadi yang akan dianggap sebagai orang yang paling sukses, paling sukses, paling bahagia. paling bahagia. Ada dia paling bisa diikuti anunya, bisa diikuti anunya, kata-katanya. Apa Kata-katanya. dia katakan langsung jadi. Harta Mustajab. sudah jadi sudah zamannya sudah sekarang mau tidak mau sudah, makanya hadaratul madiyah yang terjadi di akhir zaman. Yang keempat, Arabi yang keempat dirasul fikih tahulat, pembelajaran fikih tahul itu minal ayat, dari ayat al-wajib yang wajib atau ilmu biha, mungkin ilmu tentangnya lah, hadis al-mahsus yang khusus, ada yang mahsus yang dihusus, yang tertera, wal hadis al-mahsus tertera di atasnya fi sunnatin nabawi sasam, di dalam sunnah besar kalamatil kubra, seperti tanda kiamat besar, wal musta dan sughra dan sughra. Jadi apa saja tanda kiamat besar itu ada berapa, tanda kiamat yang usta itu ada berapa, yang sughra itu banyak, tidak terhitung. Kalau yang sughra, kalau yang kubra ada 10 ya, ada 10. Mulai dari Imam Mahdi sampai ke Imam Mahdi, kemudian munculnya Al-Masih Dajjal, turunnya Isa, munculnya Ya'juj sampai 10 tanda kiamat besar. Yang usta mulai terjadinya kiamat usta terjadi mulai terususnya Rasulullah SAW sampai munculnya Imam Mahdi. Kiamat usta apa tanda-tanda kiamat yang sedang. Jadi Rasulullah diangkat jadi Nabi itu termasuk kiamat, tanda kiamat sedang. Perang Badar, terjadi perang Uhud, kemudian perang Tabuk, diantara juga termasuk pembunuhan Sayyidina Umar, pembunuhnya Sayyidina Husain di Bangkalan itu bagian alam musta, munculnya terakhir sampai munculnya Sufyan, sebelum munculnya Imam Mahdi. Masuk corona itu bagian alamat musta, penyebaran penyakit corona. Ilmu-ilmu yang juga wajib diketahui. Jadi ada 4 di sini pembelajaran dalam hal yang penting. Tadi yang pertama disatul wa'iyah, itu penjagaan preventif agar bagaimana menjaga kualitas dalam ketiga rukun iman itu. Jadi rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan. Kualitas di dalam sholat, kualitas di dalam zakat, kemudian iman kita apakah kita berkurang enggak, untuk bisa barometernya. Dengan ilmu tanda kiamat barometer untuk mengetahui kualitas keimanan kita. Ilmu ini secara anunya prakteknya gitu. Kemudian ihsan itu juga. Ihsan sabar kita bertumbuh. Nah, kadang orang itu berubah kadang kesabarannya, kadang anunya ikatnya berubah, kadang anunya mahabbahnya itu kadang mengalami degradasi, mengalami nakdul mahabbah. Asalnya dia cinta sama ini, karena kena fitnah akhirnya berubah, cintanya jadi dia benci. Itu bagian dari nakdul mahabbah. Nakdul mahabbah baik ke sahabat kepada ahli bait juga. Nakdul mahabbah, degradasi kurangnya mahabbah lagi. Ya karena nakdul mahabbah itu ya. Nakdul mahabbah ini nakdul itu degradasi kualitasnya. Bisa karena fitnah. Karena kena fitnah akhirnya dia berubah. Nah, asalnya dia cinta, karena kena fitnah tertipu oleh tergius bila dia berubah menjadi benci. Itu terjadi sekarang sudah secara fenomena itu terjadi. Karena dengan ibadah itu kita bisa menjadi
menjadi rambu-rambu ini jadi kemudian yang kedua tadi masalah banyaknya terjadinya kedurhakaan istri atau anak kepada kedua orang tuanya dan istri kepada suaminya. Ya Allah. Dan kemudian juga mungkin termasuk kurangnya belajar dalam adab kepada guru dalam pembelajaran. Itu bagian dari yang kedua ini. Jadi seorang santri sudah ketika belajar sama gurunya kurang beradab. Di akhir zaman banyak. Jadi belajar sekedar belajar itu kadang kurang berhala kepada gurunya ketika diajari gurunya. Baik guru umumnya ataupun guru sekolahnya, apa guru sekolah umumnya atau guru agamanya, terjadi kurangnya adab sopan santun kepada guru. Walaupun mereka pintar dalam anunya, itu terjadi sekarang. Jadi antara itu amatur rabbata ini di sini fenomena itu dalam keluarga, dalam lingkungan pendidikan maupun rumah tangga. Kemudian yang ketiga itu tadi urusan tentang fenomena peradaban materialisme yang menimpa kaum muslimin dalam masalah ini. Yang keempat itu dirasa fikih tauhid kepada hal yang wajib, tentang tanda yang besar, sedang dan yang sukro. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Bentar. Ikan zaman ya. Sampai sini. Jadi sini perbedaannya sekarang. Yang 15. Soal al-khamis, apa perbedaannya? Ma farqu baina sa'a wal amatu sa'a. Sekarang setelah kita mengetahui tadi, kita bisa mengetahui perbedaannya di sini. Ada sul khamis asar, soal yang ke-15. Ma farqu, apa perbedaan baina sa'a, antara kiamat, wa alamatu sa'a, dan tanda kiamat, tanda-tanda kiamat. As-sa'a itu apa? Al-lahdatul akhirah, detik terakhir fi hayatil basyiyati, dalam kehidupan manusia. Wahia al-lahdatul akhirah itu yaitu detik akhir fi hayatil basyiyah, dalam kehidupan manusia. Wabiya dengannya nihayatul kauni, dan berakhirnya alam semesta. Jadi itu kiamat. Itu tentang Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. ini dalilnya bahwa kiamat itu sesuatu yang bukan berbeda dengan ilmu. Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha innama ilmu 'inda rabbi la yudrikuhu illa huwa. Itu di situ dalil bahwa kiamat itu memang yang tahu ilmunya hanya Allah Ta'ala, kapan waktunya kiamat itu. Makanya beda dengan tanda kiamat. Wa alamut apa? Al-waqi' al-hadas arjatu bihaja. Jadi tanda kejadian peristiwa yang mendahului untuk berakhirnya alam semesta itu, perbedaannya. Jadi tanda kiamat dengan kiamat itu berbeda. Karena kiamat itu yang tahu kapan terjadinya adalah Allah Ta'ala. Tentang kiamat. Jadi kapan kiamat itu terjadi hanya Allah Ta'ala yang tahu. Hanya Allah Ta'ala yang tahu masa kapan kiamat itu terjadi. Kalau tanda-tandanya itu bisa diketahui. Maka itu berbeda tanda-tanda kiamat dengan kiamat itu sendiri.
Ya Allah. Di sini dalam surah hadis mengatakan, seorang Arab mengatakan di sini, qala Arabiyyun berarab, ya Rasulullah mata sa'ah. Wahai Rasulullah, kapan kiamat? Kalau Rasul, mal mas'ul anhu bi'almi sa'il, mal mas'ulu anha bi'almi sa'il. Orang yang ditanya di hadis Imam bin Hamad ini, orang yang ditanya tidak lebih tahu dengan yang bertanya. Yang ditanya tidak ada yang bertanya, jadi sama-sama tidak tahu maksudnya. Walakin asratu akan tetapi tanda tanya yang kata Rasulullah, takarubul aswaki, berdekatannya pasar-pasar. Takarubul aswaki, berdekatnya pasar. Jadi pasar itu banyak, artinya toko-toko semakin banyak, baik secara online maupun dunia. Jadi orang semakin banyak akan semakin banyak orang bangun toko ini. Bagian dari takarubul aswaki. Nengi HP pi punya Lazada, Zalora. Akek kerek papolong pi. Ini itu dunia nah dunia nyata toko banyak teman-teman. Toko banyak engkibarnya jo reke. Oke, takarubul aswaq. Semakin berdekatannya pasar. Jadi orang itu pasar Takarubul itu aswaq. Semakin berdekatannya pasar-pasar. Pasar-pasar dia toko. Iya, toko. Jadi itu orang itu tidak bisa menentukan satu tempat toko. Kalau dulu kan Aneka cul roti temoran naik, berenna cul roti kene ka. Semak mon. Makanya kan sama itu. Persaingan. Neka cul beras berenna toko sembako. Aneka bodoh boleh pojok lah. Iya, itu bagian itu. Indomaret. Ada kemudian yang kedua, wa matal la nabat. Ada hujan namun tidak tumbuh. Tanah bata. Hujan tidak menumbuhkan, terjadi sudah. Makanya kadang anunya gagal panen apa. Duhurul ghibah, munculnya ghibah, gosip banyak. Jadi gosip ini jadi sebuah menjadi sebuah tontonan khusus. Duhurul ghibah. Jadi ghibah itu jadi tontonan, dijadikan komersil. Jadi setiap orang ghibah itu akan mendapatkan uang dengan kerja berghibah kemudian untuk memperoleh, jadi duhurul ghibah. Makanya kan udah guna Sayyidun Habib Omar. Aneka kayak medsos bisa jadi hadimah atau khadimah. Khadimah ini kan menghancurkan, ini kan duhurul ghibah. Kemudian duhurul auladul kaya atau auladul zina. Munculnya banyak orang anak-anak zina dan juga. Wa ta'lim murabul mal di sini. Ta'lim murabul mal, pengagungan pemilik harta. Jadi sudah banyak. Ta'lim murabul mal, jadi pengagungan kepada pemilik harta. Jadi orang yang kaya yang harta itu dihormati betul. Kemudian ulul aswat faq fil masajid. Tingginya suara-suara orang-orang fasik di masjid. Tingginya suara orang-orang fasik. Jadi yang pengusaha masjid ya, ini orang yang fasik. Jadi pengurusan masjid. Ya saya ngatur orang-orang fasik punya. Ulu aswatul fusak fil masjid. Ulu aswatul. Jadi Napa ngurusi masjid kalimat itu? Ulu aswatul fusak fil masjid. Tingginya suara-suara orang-orang fasik di masjid-masjid. Jadi yang menguasai. Jadi LSM. Ini terjadi. Pusat fil masjid. Terjadi sudah ajar. Ya Allah. Dulu ahli mungkar munculnya ahli mungkar kepada. Jadi menangnya orang yang mungkar kepada ahli ma'ruf. Orang yang mungkar yang menangkan kepada ma'ruf. Waman dari zaman fa'idhu dini falyakun hilasan nasabih. Jadi hilas saja seperti apa ini kain yang lembut di rumah kalian. Dia tak banyak keluaran di rumah. Banyak berdiam di rumah, tidak banyak berkumpul. Ketika itu terjadi, kita lebih banyak berdiam di rumah, tidak terlalu banyak berkumpul dengan orang lain. Ketika itu terjadi kata Nabi SAW. Falyakun hilasan halal baiti. Artinya maksudnya di sini yakun hilasan halal baiti, tidak terlalu banyak berkumpul dengan orang lain. Untuk anak. Apa kan ini?
perintah Nabi sudah. Artinya banyak khalwat, banyak khalwat tak perlu dia kumpul malam. Zaman nano nih kamu? Akhir zaman bawa alam ini kebiasaan alam besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kenapa pun 16 ki. 16. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna la ladha asrafna fatub alaina tauba tagsil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba أو جيرة نصوبا والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فتوى وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى اللبي وآله وصحبه عدد تسسوبي والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.